Di kawasan Balkan yang menghadap ke Laut Adriatik, terdapat sebuah negara bernama Bosnia dan Herzegovina. Bagi sebagian orang, negeri ini masih terasa penuh teka-teki, sementara yang lain mungkin sudah cukup akrab dengannya. Bisa jadi Anda sendiri pernah berkunjung ke sana. Negara ini merupakan salah satu pecahan dari Yugoslavia, tempat komunitas Muslim dan Kristen hidup berdampingan selama berabad-abad. Bosnia dan Herzegovina juga dikenal memiliki salah satu garis pantai terpendek di dunia. Selain itu, disinilah terjadi peristiwa pembunuhan yang kemudian memicu Perang Dunia Pertama. Menariknya lagi, negara ini menjadi lokasi pengoperasian salah satu tram listrik paling awal di Eropa. Dalam pembahasan kali ini, kita akan menyoroti kota Sarajevo sebagai bagian dari perjalanan 1 minggu di Bosnia dan Herzegovina. Jika Anda melihat Bosnia dan Herzegovina di peta, luas wilayahnya sekitar 51.000 km persegi. Untuk membayangkan skalanya, negara ini lebih kecil dibandingkan Serbia, kurang lebih sebanding dengan Kroasia, dan jauh lebih luas daripada Montenegro. Ada hal unik mengenai letak geografisnya. Banyak orang menyangka negara ini terkurung daratan, padahal anggapan itu keliru. Di bagian selatan, terdapat kota kecil di tepi laut bernama Neum. Kota inilah yang memberikan Bosnia dan Herzegovina akses sempit sepanjang kurang lebih 21 km ke Laut Adriatik. Neum bukanlah destinasi utama wisata pantai, karena garis pantainya yang sangat pendek. Bahkan sering disebut sebagai salah satu garis pantai terpendek di dunia, setelah Monaco yang hanya memiliki sekitar 4 km garis pantai. Secara geografis, Neum memisahkan daratan Kroasia menjadi 2 bagian. Untuk menghindari keharusan melintasi wilayah Bosnia, Kroasia membangun jembatan Plešak yang menghubungkan kedua sisi wilayahnya melalui jalur laut. Saat ini, populasi Bosnia dan Herzegovina berada di kisaran 3,5 juta jiwa. Kota-kota yang paling dikenal antara lain ibu kota Sarajevo, lalu Mostar, serta Tuzla. Kota terbesar tentu saja Sarajevo, dengan jumlah penduduk sekitar 700.000 orang jika termasuk wilayah metropolitan. Bila Anda mengamati tata letaknya di peta, Sarajevo tampak memanjang seperti persegi panjang yang membentang. Ketika berada di sana, Anda akan menyadari bahwa arus aktivitas dan lalu lintas banyak bergerak dari timur ke barat. Bagian timur merupakan kawasan kota tua bersejarah, sedangkan wilayah barat didominasi area bisnis dan pembangunan yang lebih modern. Sungai Miljacka mengalir membelah kota, sebagaimana banyak ibu kota Eropa yang berkembang di sekitar aliran sungai. Dari sisi sejarah, jejak awal wilayah Bosnia sudah tercatat sejak masa Romawi. Sekitar abad kedua sebelum Masehi, pengaruh Kekaisaran Romawi telah mencapai kawasan ini. Setelah itu, wilayah ini berada dalam lingkup Kekaisaran Bizantium dan kemudian dihuni oleh suku-suku Slavia. Pada tahun 1482, dalam ekspansi besar ke Balkan, Kekaisaran Ottoman sepenuhnya menguasai Bosnia. Selama lebih dari 4 abad, kekuasaan Ottoman meninggalkan warisan budaya dan religius yang kuat. Islam menyebar luas, dan hingga kini sekitar 45% penduduk mengidentifikasi diri sebagai Muslim, terutama etnis Bosnia di wilayah tengah. Di bagian selatan, populasi etnis Kroasia yang mayoritas Katolik mencapai sekitar 17%. Sementara di utara dan timur, etnis Serbia yang umumnya beragama Kristen Ortodoks mencakup sekitar 38% populasi. Dengan demikian, Bosnia dan Herzegovina menjadi contoh negara dengan keberagaman etnis dan agama yang hidup berdampingan. Sarajevo bahkan kerap dijuluki Yerusalem Eropa karena tradisi koeksistensi Muslim, Kristen, dan Yahudi yang panjang. Salah satu peristiwa paling menentukan dalam sejarah modern terjadi di Sarajevo. Pada tahun 1914, pewaris tahta Austria-Hongaria, Franz Ferdinand, ditembak mati oleh Gavrilo Princip. Peristiwa ini memicu rangkaian krisis diplomatik yang berujung pada pecahnya Perang Dunia Pertama. Lokasi pembunuhan tersebut berada dekat Jembatan Latin yang kini menjadi situs bersejarah dengan museum kecil dan sering dikunjungi wisatawan. Pada dekade 1990-an, setelah runtuhnya Yugoslavia, Bosnia dan Herzegovina dilanda perang yang menghancurkan. Konflik dengan pasukan Serbia dan Kroasia menyebabkan sekitar 2 juta orang mengungsi dan lebih dari 200.000 korban jiwa, menjadikan salah satu periode paling kelam dalam sejarah negara ini. Jika Anda tiba di Sarajevo melalui udara, bandara yang ada tergolong kecil dan sederhana.
Tarif taksi menuju pusat kota wisata biasanya sekitar 20 euro, terkadang 25 euro. Namun dengan negosiasi Anda bisa mendapatkannya seharga 15 euro. Untuk menginap 4 malam, apartemen 2 kamar tidur dapat ditemukan dengan harga sekitar 200 hingga 250 euro. Bangunan di kawasan kota tua umumnya tampak tua dari luar, dengan tangga dan pintu masuk yang terkesan usang, meski bagian dalamnya seringkali sudah direnovasi modern. Jika apartemen Anda berada di jalur tram, getaran saat tram melintas bisa terasa hingga seluruh bangunan, bahkan mengganggu waktu istirahat Anda. Destinasi pertama kebanyakan wisatawan adalah Pasar Tua, yang dikenal sebagai Basharshia. Inilah pusat historis dan kawasan wisata paling populer di kota. Di tengahnya berdiri air mancur kayu ikonik bernama Sebil. Hampir semua pengunjung berhenti di sini untuk berfoto. Pada musim ramai, hampir mustahil mendapatkan foto tanpa orang melintas. Arsitekturnya jelas mencerminkan gaya Ottoman. Pada masa kekuasaan Ottoman, masjid, penginapan, menara, dan air mancur umum dibangun untuk menyediakan air gratis bagi warga dan hewan. Meskipun kota ini mengalami kehancuran besar pada 1990-an, Sebil tetap berdiri dan kini menjadi simbol Sarajevo. Di sekitar bazar, Anda akan menemukan banyak masjid dan air mancur umum tempat siapa saja bisa mengisi ulang air minum secara gratis. Daripada membeli air kemasan seharga sekitar 1 euro per botol kecil, lebih hemat mengisi botol Anda di air mancur umum. Untuk sarapan, penduduk lokal sangat menyukai burek. Pastry berlapis dengan isian daging, keju atau kentang, biasanya disajikan bersama yogurt tawar. Rasanya sederhana namun lezat, dan satu porsi sudah cukup mengenyangkan dengan harga sekitar 10 hingga 12 mark convertible. Mata uang resmi adalah mark convertible, KM. Satu hal yang mungkin membuat frustasi adalah banyaknya tempat yang hanya menerima pembayaran tunai. Bahkan beberapa restoran besar memasang tanda cash only. Euro biasanya diterima dengan kurs kira-kira 1 euro setara 2 km. Pecahan 20, 50, dan 100 km sering digunakan, dan semakin besar nilainya, semakin besar pula ukuran uang kertasnya. Pada hari Minggu, banyak supermarket tutup, jadi belanja kebutuhan sebaiknya dilakukan pada Sabtu. Preferensi terhadap uang tunai kemungkinan berkaitan dengan pajak dan biaya transaksi bank. Saat berjalan di kota, sulit membedakan turis dan warga lokal, karena banyak pengunjung berasal dari negara Balkan tetangga seperti Turki, Serbia, dan Kroasia. Anda akan melihat berbagai kelompok usia, dengan gaya berpakaian modern dan rapi. Sebagian wanita mengenakan jilbab, sebagian tidak. Di masjid, suasananya bukan hanya untuk ibadah, tetapi juga tempat beristirahat dan bersosialisasi, lengkap dengan air mancur untuk berwudu. Secara umum, penduduk Sarajevo tampil modern dan terawat. Namun di kawasan bazar yang padat, terutama tengah hari, pergerakan bisa terasa sesak. Anda mungkin juga menemui pengemis atau pedagang kecil yang menawarkan barang. Nama-nama umum perempuan antara lain Mikam, Syarah, Aminah, Leila, dan Asya. Sedangkan laki-laki sering bernama Harun, David, Ali, Ahmed, Kadim, atau Omar. Bahasa yang digunakan adalah Bosnia, Serbia, dan Kroasia yang sangat mirip satu sama lain. Sapaan sederhana seperti Zdravo, pertanyaan harga koliko, atau ucapan terima kasih Hvala akan mudah dipahami. Selain itu, bahasa Turki juga cukup sering terdengar di kota ini. Bosnia pernah berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Ottoman selama kurang lebih 4 abad, dan jejak sejarah itu masih terasa kuat hingga sekarang. Tidak mengherankan jika banyak wisatawan yang datang justru berasal dari Turki. Karena hubungan historis tersebut, cukup banyak warga lokal yang memahami, bahkan mampu berbicara sedikit bahasa Turki. Beberapa restoran sengaja memasang bendera Turki di bagian depan bangunan mereka, sebagai cara menarik perhatian turis dari negara tersebut. Saat berjalan menyusuri jalanan Sarajevo, Anda akan melihat bendera nasional berkibar hampir di setiap sudut. Rasa nasionalisme masyarakatnya cukup kuat. Bendera Bosnia berwarna biru dengan segitiga kuning dan deretan bintang putih yang membentuk garis diagonal. Setelah menyatakan kemerdekaan pada tahun 1992, komposisi etnis yang beragam membuat penentuan simbol negara menjadi tantangan tersendiri. Pada akhirnya, desain tersebut terinspirasi dari lambang abad pertengahan yang dikaitkan dengan Stjepan Tomas,
lalu dimodifikasi menjadi bentuk modern yang digunakan sekarang. Meski mayoritas warga menerima simbol ini, di beberapa daerah tertentu Anda masih dapat melihat bendera Serbia atau Kroasia dipasang sebagai representasi identitas lokal. Nama Bosna sendiri diyakini memiliki kaitan dengan air, dan memang jika ada negara yang identik dengan air, Bosnia dan Herzegovina pantas menyandangnya. Saat bepergian dari satu kota ke kota lain, Anda akan terus disuguhi pemandangan sungai yang jernih dan air terjun yang mengalir deras. Lanskapnya dipenuhi hutan lebat dan pepohonan hijau. Sementara itu, nama Herzegovina berasal dari gelar bangsawan abad pertengahan yang berarti adipati. Satu hal yang mungkin terasa berbeda di Sarajevo adalah ketiadaan alun-alun besar yang luas seperti di banyak ibu kota Eropa lainnya. Kota ini tidak memiliki satu lapangan pusat yang sangat terbuka. Area terbuka terbesar yang mungkin Anda jumpai adalah ruang di depan gedung parlemen, tempat pertunjukan tari tradisional atau acara publik kadang digelar. Selebihnya Anda akan lebih banyak berjalan di jalan panjang, lorong sempit, pasar tertutup, serta deretan kafe yang saling berdempetan. Jika Anda bergerak meninggalkan Başarşehir dan melangkah ke arah barat, suasananya berubah cukup terasa. Bar dan restoran yang menyajikan minuman beralkohol semakin sering terlihat. Gaya arsitekturnya pun tampak lebih bernuansa Eropa Tengah. Kafe-kafe dipenuhi pengunjung yang bercengkrama. Orang-orang terlihat menikmati waktu mereka. Dalam beberapa menit saja berdiri di sana, Anda akan melihat mobil-mobil premium melintas, terutama merek seperti BMW, Mercedes-Benz, dan Audi. Beberapa anak muda melaju dengan sepeda motor bersuara keras, seakan menikmati perhatian sekitar. Hotel-hotel mewah berjajar di sepanjang jalan dengan staf berpakaian rapi menyambut tamu. Tak jarang terlihat perempuan berpakaian elegan berjalan penuh percaya diri di trotoar. Tak jauh dari jalan ramai tersebut terdapat kawasan pejalan kaki yang selalu bisuk. Di sanalah berdiri salah satu ikon terpenting kota ini, yaitu Katedral Hati Kudus. Bangunan bergaya neogotik ini menonjol dengan detail arsitektur yang rumit dan menjadi pusat ibadah sekaligus magnet wisata. Area di sekelilingnya hampir tak pernah sepi. Para pelaku usaha memanfaatkan keramaian ini dengan membuka kafe-kafe modern di setiap ruang yang tersedia. Sejak pagi hingga malam, tempat-tempat itu dipenuhi wisatawan. Generasi muda di sini umumnya ramah dan terbuka. Mereka senang berinteraksi dengan pendatang. Ketika menyadari sedang direkam, sebagian gadis tampak malu-malu, sementara para pria di belakangnya terkadang tersenyum atau bahkan berpose. Keluarga dan lansia pun sering membalas sapaan dengan senyum hangat. Bagi mereka yang tidak memiliki usaha di sekitar katedral, sebagian mencari penghasilan lewat bakat pribadi, terutama dengan tampil sebagai musisi jalanan. Katedral ini termasuk objek yang paling sering difoto di Sarajevo. Selain karena keindahannya, kawasan ini juga menjadi saksi pertempuran sengit selama Perang 1990-an. Di beberapa titik, masih terlihat bekas kerusakan di permukaan tanah sebagai pengingat darah yang pernah tertumpah. Jika Anda terus berjalan ke arah barat melewati katedral, Anda akan menjumpai toko pakaian, toko cenderamata, dan pedagang kaki lima. Di jalur yang sama berdiri Vječna Vatra atau Monumen Api Abadi. Monumen ini didedikasikan bagi para korban Perang Dunia II dan telah menyala sejak tahun 1946. Meski beberapa kali padam, biasanya akibat ulah orang yang tidak bertanggung jawab, api tersebut selalu dinyalakan kembali oleh warga. Terletak di persimpangan jalan utama, monumen ini paling mengesankan saat senja atau malam hari, ketika cahayanya tampak lebih dramatis dan banyak orang berhenti untuk berfoto. Apabila Anda merasa lelah menjelajah dan ingin beristirahat, pusat kota Sarajevo memiliki banyak taman hijau yang tertata rapi. Namun menemukan bangku kosong bukan perkara mudah, karena hampir semua tempat populer selalu dipadati orang. Taman-taman terutama yang dekat perbukitan, kerap berubah menjadi lokasi sesi foto terbuka. Anda akan melihat perempuan muda berpose di berbagai sudut. Sementara itu, warga lokal memanfaatkan taman untuk merokok, berbincang santai atau duduk menikmati suasana. Bagi kalangan lanjut usia, taman bukan sekadar ruang hijau, melainkan pusat interaksi sosial. Di sejumlah taman tersedia meja catur permanen tempat para pria tua berkumpul setiap hari memainkan pertandingan panjang penuh konsentrasi. Di berbagai wilayah Bosnia dan Herzegovina, khususnya Sarajevo, Anda juga akan sering melihat pepohonan berbunga merah muda dan putih yang menyerupai sakura Jepang. Walau mungkin bukan sakura asli, tampilannya sangat mirip. Keberadaan pohon-pohon ini menghadirkan suasana yang tenang dan hampir puitis di tengah kota. Setelah berkeliling berjam-jam, rasa lapar pasti datang.
Jika Anda mencari tempat makan berkualitas, restoran-restoran di Bascarcia menawarkan pelayanan yang ramah dan profesional. Para staf biasanya menyambut dengan hangat dan tidak berkeratan jika Anda ingin mengambil gambar di dalam ruangan. Beberapa tempat bahkan menyajikan variasi burger dari hidangan tradisional cevapi, yang di menu sering ditulis dengan nama lebih panjang seperti cevapcici. Banyak orang memadukannya dengan minuman berbahan dasar yogurt yang dikenal sebagai ayran, yang juga berakar dari tradisi Ottoman. Budaya kuliner Bosnia memang sangat dipengaruhi warisan Ottoman. Mereka juga menyajikan kopi khas yang disebut kopi Bosnia. Cara penyajiannya hampir sama dengan kopi Turki. Rasanya pun mirip, hanya saja kopi Bosnia biasanya disertai manisan khas Turki dan gula di sampingnya. Kami juga memperhatikan bahwa busanya cenderung tidak sebanyak versi Turki. Konsumsi kopi di negara ini tergolong tinggi. Bahkan menurut sejumlah data, Bosnia termasuk dalam 11 besar negara dengan konsumsi kopi per kapita tertinggi di dunia. Sekarang, mari kita membahas keseharian di Sarajevo. Salah satu aspek paling penting di setiap ibu kota tentu saja adalah sistem transportasinya. Dan terus terang, angkutan umum di sini belum bisa dikatakan maju. Walaupun wilayah kota ini cukup luas dan memanjang, Sarajevo tidak memiliki jaringan metro bawah tanah yang modern. Sebagai gantinya, kota ini mengandalkan tram yang berjalan di atas permukaan jalan dan berbagi jalur dengan kendaraan pribadi. Akibatnya, perjalanan menjadi lebih lambat dan kurang efisien dibandingkan kota-kota besar lain yang memiliki sistem kereta bawah tanah terpisah dari lalu lintas. Perilaku pengemudi di Sarajevo juga terkadang terasa agresif. Mereka biasanya tetap berhenti saat ada pejalan kaki di zebra cross. Namun ketika sudah berada di arus utama lalu lintas, perpindahan jalur dan aksi saling menyalip cukup sering terjadi. Kendaraan yang mendominasi jalanan umumnya mobil kelas menengah, dan tidak sedikit yang usianya sudah lebih dari 15 tahun. Taksi yang beroperasi kebanyakan adalah sedan lama, seringkali model Mercedes sekitar tahun 2010. Di kawasan perumahan, rambu batas kecepatan 30 atau 40 km per jam cukup umum terlihat, dan secara keseluruhan, aturan ini relatif dipatuhi demi keselamatan. Namun jika Anda masuk ke jalan-jalan kecil, kondisinya tidak selalu prima. Lubang di aspal cukup sering dijumpai, dan debu bisa menjadi persoalan, terutama saat cuaca kering. Di tingkat nasional, jalan antar kota di Bosnia dan Herzegovina banyak yang sempit dan berkelok. Beberapa hanya memiliki satu lajur dengan ruang terbatas untuk mendahului. Misalnya, perjalanan sekitar 100 km dari Sarajevo ke Tuzla yang secara teori bisa ditempuh 1 jam di jalan tol, dalam praktiknya bisa memakan waktu hingga 3 jam menggunakan transportasi umum. Di dalam kota sendiri, selain tram dan taksi, masyarakat juga menggunakan bus berwarna biru tua. Ada pula jaringan kereta antar kota, tetapi jadwalnya tidak terlalu sering. Karena banyak bus sudah berusia lebih dari 2 dekade dan kurang nyaman, menyewa mobil sering menjadi opsi yang lebih praktis. Hal lain yang cukup merepotkan adalah beberapa terminal bus tidak menerima pembayaran kartu, sehingga Anda wajib membawa uang tunai. Upah minimum bulanan di negara ini sekitar 619 mark convertible, kira-kira setara 300 euro. Angka tersebut tergolong rendah, terlebih karena biaya hidup di Sarajevo tidak selalu murah seperti yang dibayangkan orang tentang kota di Balkan. Di kawasan wisata, harga bisa melonjak tinggi. Penjual souvenir misalnya, kadang mematok harga 40 hingga 50 euro untuk barang kecil. Pendapatan rata-rata bulanan berada di kisaran 1.000 hingga 1.500 mark atau sekitar 500 sampai 750 euro. Jika melihat harga sewa, apartemen sederhana di Sarajevo umumnya berada di rentang 500 mark atau lebih per bulan, sehingga biaya tempat tinggal menyerap porsi besar dari pendapatan. Meski demikian, harga di supermarket relatif terjangkau. Produk susu, sayuran, dan minuman beralkohol tidak terlalu mahal. Buah dan sayur biasanya dijual per kilogram dengan harga rata-rata sekitar 2 mark, kurang lebih 1 euro. Sebotol anggur dapat dibeli sekitar 3 euro, bir sekitar 1 euro, dan 1 liter susu juga kurang lebih 1 euro. Secara realistis, untuk hidup nyaman sekaligus menabung, seseorang perlu penghasilan di atas rata-rata nasional. Jika tidak, pendapatan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satu hal positif yang patut diapresiasi adalah tidak adanya pembagian pekerjaan yang kaku berdasarkan gender. Kami bahkan melihat seorang penata rambut perempuan dengan percaya diri memangkas rambut pelanggan pria di kawasan wisata.
Bagi Anda yang bekerja di sektor konstruksi dan mempertimbangkan pindah ke sini, peluangnya cukup terbuka karena pembangunan dan renovasi terus berlangsung, terutama di ibu kota. Saat berjalan di Sarajevo, Anda juga akan menemukan bangunan yang masih menyimpan bekas tembakan dari masa perang 1990-an. Bagi orang yang tidak mengenal sejarahnya, tanda-tanda itu mungkin tampak seperti ornamen, padahal sebenarnya adalah luka nyata. Banyak fasad belum sepenuhnya direnovasi. Bagi warga setempat, bekas tersebut menjadi pengingat akan masa sulit dan orang-orang yang telah gugur. Ada bangunan yang hanya menunjukkan kerusakan ringan, tetapi ada pula yang masih menampilkan jejak kehancuran yang jelas terlihat. Jika Anda naik ke perbukitan yang mengelilingi kota, Anda akan menyaksikan deretan ribuan nisan putih berjajar rapi, makam para korban perang. Pemandangan itu begitu kuat dan menyentuh, menjadi simbol nyata sejarah kelam yang belum lama berlalu. Walaupun menghadapi berbagai tantangan ekonomi, Bosnia dan khususnya Sarajevo dikenal sebagai salah satu tempat paling aman di kawasan Balkan. Anda bisa berjalan kaki kapan saja tanpa rasa khawatir berlebihan. Kehadiran polisi tidak terlalu mencolok, sebagian karena tingkat kriminalitas yang relatif rendah. Suasana umumnya tenang dan damai. Negara ini merupakan perpaduan komunitas Muslim, Kristen Ortodoks, Katolik, dan Yahudi yang hidup berdampingan. Keyakinan pribadi bukanlah isu besar dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada tekanan sosial yang berarti terkait agama. Anda bebas berpakaian sesuai pilihan, mengunjungi tempat yang menyajikan alkohol atau menghindarinya. Semuanya bergantung pada preferensi pribadi. Di pusat kota, Anda juga tidak akan melihat banyak migran atau pengungsi. Masalah tersebut tidak terlalu menonjol di sini. Sesekali mungkin ada orang yang meminta uang, tetapi itu bukan fenomena besar. Beberapa warga yang kami temui menyampaikan ketidakpuasan terhadap situasi politik. Namun sebagai pengunjung, Anda kemungkinan besar akan lebih fokus pada suasana kota yang damai, pepohonan hijau, serta kualitas kulinernya yang mengesankan. Dengan penghasilan lebih dari 1.000 euro per bulan, Anda bisa hidup cukup nyaman dan bahkan membeli mobil bekas dengan harga beberapa ribu euro saja. Meski begitu, Bosnia masih tergolong salah satu negara dengan tingkat ekonomi terendah di Eropa, bersama Makedonia Utara, Ukraina, Kosovo, dan Moldova. Sistem kesehatan dan pendidikan kerap mendapat kritik karena dinilai belum berkembang optimal. Sebagai penutup, Bosnia dan Sarajevo merupakan destinasi yang sangat menarik untuk kunjungan jangka pendek. Namun, untuk menetap dalam jangka panjang bersama keluarga, negara ini masih menghadapi berbagai tantangan struktural, dan mencari pekerjaan yang stabil bisa menjadi proses yang tidak mudah. Sampai di sini pembahasan kita. Terima kasih sudah mengikuti. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.